ada syuting, tapi syutingnya agak ekstremis. Dan waktu itu direkturnya bilang, ini kalau bisa jangan jatuh dulu ya gitu. Hai, aku Ivy Alisa. Sekarang aku akan jawab beberapa pertanyaan dari Fishbowl. Oke, sebutin hobi yang bikin kamu merasa heal selain main sepatu roda. Ngecat menurut aku ya, karena beberapa kali workshop ngecat pot gitu-gitu aku ngerasa kayak seru banget ya ternyata gitu. Siapa yang menginspirasi kamu main sepatu roda? Nggak ada, alias jadi ini sebuah accident. Waktu itu aku jadi lagi syuting, terus aku lama banget tuh nunggu syutingnya karena ngaret terus. Di situ adalah toko sepatu roda. Kok aku tertarik ya gitu. Terus dari situ akhirnya aku ngulik-ngulik tentang sepatu roda. Aku kayak oke, aku yakin nih pengen belajar. Udah dari situ aku belajar. Gimana sih kamu tahu kalau kamu udah nulis lagu yang kamu suka? Nah ini susah nih jawabnya sebagai seniman. Kayaknya ada yang bergetar di hati deh. Kayaknya. Jadi kayak aku ngerasa ada klik gitu. Dan itu nggak gampang karena aku maksudnya sering kan bikin lagu. Tapi yang bener-bener kayak klik dan aku suka itu nggak banyak. Pernah nggak nulis lagu yang nggak kamu suka? Banyak banget. Jadi kadang aku udah nulis capek-capek, terus besoknya aku denger lagi kayak I don't like this. Terus aku langsung hapus, itu banyak. Tapi ada juga yang kayak ini masih ada potensi, tapi anti dulu, itu juga banyak. Pernah ada cerita lucu nggak sih pas bikin lagu? Apa ya cerita lucu pas bikin lagu? Mungkin lebih kayak cerita menantang pas bikin lagu. Jadi waktu itu pernah aku lagi bikin lagu di rumah. Itu lagi banyak banget distractionnya, entah kenapa kayak tetangga aku lagi pada renovasi rumah, terus juga di rumah aku lagi ada tukang, tapi entah kenapa ketika itu inspirasinya lagi kayak mengalir deras. Jadi aku kayak nggak mau stop inspirasi aku dan nggak mungkin kayak ya boleh tolong silent, saya lagi bikin lagu, kayak nggak mungkin kan. Jadi akhirnya ya udah aku mencoba aja kayak deal with semua sound yang ada, tapi inspirasinya ada. Jadi itu sih salah satu yang unik dan yang magis dari menulis lagu adalah ya udah kita tahu kapan kita mau capture inspirasinya dan kapan kita ya udah ini masih bisa nih gitu deal sama bising-bising di luar itu. Ceritain dong biasanya kalau bikin lagu inspirasinya dari mana? Oke, biasanya kalau aku mungkin emang lebih kuat kalau nulis lagu tuh di musiknya daripada liriknya sebenarnya ya. Jadi aku lirik tuh nomor sekian bagi aku, tapi musik tuh nomor satunya gitu. Jadi biasanya ya udah aku menduluin musik, terus habis itu aku baru baca-baca tuh biasanya entah dari buku atau emang kayak mikir oke, aku mau ceritain tentang kejadian apa ya gitu. Tapi jarang untuk aku berangkat dari kejadiannya dulu, liriknya dulu, baru aku bikin lagunya, itu agak jarang. Kira-kira punya berapa bank lagu yang belum di-record? Banyak sih guys, kayaknya puluhan deh ada. Soalnya aku udah nulis sejak 2015, tapi bener-bener aktifnya banget baru dari tahun 2017 lah. Kok 15 sih? 2013, sorry. Apa project kamu yang paling challenging? Ceritain dong. Project yang paling challenging itu dulu ada syuting, tapi syutingnya agak ekstremis, dimana waktu itu aku harus main kayak papan surfing gitu, dan aku kayak nggak ada pengalaman sama sekali. Dan waktu itu direkturnya bilang, ini kalau bisa jangan jatuh dulu ya gitu. Untuk seseorang yang belum punya pengalaman, menurut aku agak kayak aku nggak bisa kasih kamu kepastian kalau aku nggak akan jatuh di air. Tapi akhirnya aku nggak jatuh, jadi kayak bisa. Tapi waktu itu akhirnya aku udah kayak oke, aku pokoknya nggak mau jatuh ke air gitu. Sampai akhirnya shot ke 5 atau 6 direkturnya bilang oke, kali ini kamu harus nyebur. Aku kayak apa nggak dari tadi, tau gitu saya nyebur gitu. Apa pujian terbaik yang pernah kamu terima tentang lagu kamu? Oke, pujian terbaik bagi aku adalah orang-orang yang DM aku secara personal dan kayak ceritain kisah personal mereka yang mungkin relate dengan lagu aku. Atau waktu itu kayak ada orang yang DM, thank you banget ya Vi, karena lagu kamu aku lebih semangat apa misalnya gitu. Atau kayak mengalami hal-hal sulit, waktu itu ada yang DM lumayan parah sih, tapi aku nggak bisa ceritain. Jadi ya udah, dia bilang kayak karena lagu kamu aku mencoba untuk bertahan, dan itu rasanya apa ya, priceless moment yang aku nggak bisa bayangin dan nggak aku rencanain ketika aku nulis lagunya.
Oke, sekian jawab-jawab pertanyaan dari Fishbowl-nya. Semoga terjawab semuanya dan jangan lupa dengerin lagu Roda-Roda. Laju roda-roda menari menuju arah tujuan menanti berirama sambut hari esok dengan sukacita.